أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا فأولئك أن يكونوا من المهتدين Setelah melewati masa yang panjang, Allah Ta'ala memberikan taufik kepada jemaat Prancis untuk dapat membangun masjid lagi. Dengan karunia Allah Ta'ala, di kota Strasbourg ini, para mubayyin baru dan Ahmadi non-Pakistani juga berjumlah banyak, bahkan sekitar 75% diantaranya adalah non-Pakistani. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, mereka memiliki ketulusan dan kesucian yang tinggi. Allah Ta'ala telah menganugerahkan sebuah masjid kepada mereka di sini. Dan saat ini, para Ahmadi lokal dapat terjalin dengan nizam jemaat lebih dari sebelumnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka. Ayat yang telah saya tilawatkan barusan, seperti yang Anda simak tadi, akan saya bacakan terjemahannya. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah Ta'ala telah menjelaskan keistimewaan orang-orang yang membangun masjid dan memakmurkannya, bahwa mereka beriman kepada Allah Ta'ala, yakni mereka memiliki keyakinan sempurna bahwa sumber dan pemilik dari segala kekuatan adalah zat Allah Ta'ala. Selebihnya tidaklah berarti. Jadi, untuk meraih keimanan tersebut, sangat diperlukan supaya kita tunduk di hadapannya dan beribadah kepadanya. Allah Ta'ala juga
meningkatkan keimanan dan keyakinan orang-orang yang tunduk di hadapannya. Selanjutnya, Allah Ta'ala juga menetapkan satu keistimewaan atau syarat bagi orang yang datang ke masjid agar yakin terhadap akhirat, karena keyakinan kepada Allah lah yang dapat mencondongkannya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ibadah yang dilakukan semata-mata untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Dalam menjelaskan ini, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, faedah dari beriman kepada akhirat adalah supaya dapat meraih ma'rifat ilahi. Sedangkan ma'rifat sejati tidak mungkin dapat diraih tanpa adanya rasa takut sejati. Untuk itu, ingatlah bahwa timbulnya keraguan perihal akhirat dapat membahayakan keimanan dan dapat menjadi kendala untuk mendapatkan husnul khatimah, yakni tidak ada kepastian akan mendapatkan husnul khatimah. Lalu, kondisi keimanan seseorang tidak akan berlangsung lama. Jadi, seorang ahli ibadah sejati dan orang yang memakmurkan masjid adalah mereka yang di dalam hatinya tidak ada keraguan berkenaan dengan akhirat dan selalu tunduk di hadapan Allah Ta'ala untuk meraih husnul khatimah. Lalu bersabda, yang dapat memakmurkan masjid atau orang yang mendapatkan manfaat dari pembangunan masjid adalah orang-orang yang menegakkan salat. Mereka berjanji bahwa kami membangun masjid tidaklah semata-mata bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kami juga memiliki masjid, melainkan telah menjadi tanggung jawab kami untuk memakmurkannya 5 waktu dalam sehari. Di sini Allah Ta'ala menyebutnya orang-orang yang mendirikan salat. Maksud dari mendirikan adalah melakukannya secara berjamaah, lalu memberikan perhatian untuk membayar zakat, yakni pengorban harta. Jadi, orang yang memakmurkan masjid hendaknya memiliki keistimewaan tersebut, yakni memberikan pengorbanan harta untuk menyebarkan agama Allah dan memenuhi hak-hak makhluk Allah Ta'ala. Ini semua dilakukan agar rasa takut kepada Allah Ta'ala meningkat di dalam kalbu dan berusaha untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Allah telah berfirman, orang yang melakukan semua inilah yang mendapatkan petunjuk dalam pandangan Allah Ta'ala, atau akan terhitung sebagai orang-orang yang mendapat petunjuk. Walhasil, kita hendak terus memanjatkan doa dan berusahalah berdasarkan itu. Dan sembari tunduk di hadapan Allah Ta'ala, mohonkanlah kepada Allah, apakah itu para Ahmadi baru ataupun lama. Bahkan ahli lama memiliki tanggung jawab yang lebih besar, khususnya mereka yang datang dari Pakistan, untuk lebih memperhatikan bahwa mereka harus menjadi teladan bagi para Ahmadi baru. Berdoalah, ya Tuhan, setelah membangun masjid disertai dengan pemikiran untuk menyelaraskan amalan dengan firman tersebut, berikanlah taufik kepada kami untuk dapat memakmurkan masjid. Masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Disebabkan oleh kelemahan dan kelalaian berkenaan dengan orang-orang yang memakmurkan masjid sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, jangan sampai kami tidak mengamalkan firman tersebut dan menjadi orang-orang yang merusak dunia dan akhiratnya. Kasihilah kami dan selamatkanlah kami dari ketersesatan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Bersihkanlah selalu niatan kami
Jadikanlah kami orang yang dapat memenuhi hak-hak Engkau dan menjadi orang yang menyampaikan pesan agama Engkau di daerah ini. Seiring dengan pembangunan masjid ini, semoga kami dapat menjadikan masjid ini sebagai perantara tabligh Islam sesuai dengan sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam, yakni utusan Engkau. Dan berikanlah kami karunia untuk dapat memenuhi sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, barang siapa yang membangun masjid karena Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan membangunkan rumah untuknya di surga. Jadikanlah kami mukmin hakiki dan anugerahkanlah selalu karunia Engkau kepada kami. Untuk meraih hal-hal tersebut, pertama-tama, setiap Ahmadi harus menganalisa salatnya. Apakah ada perhatian untuk melaksanakan salat 5 waktu secara dawam dan berjamaah? Tidaklah cukup bahwa kita telah memiliki masjid. Untuk membangun rumah di surga, tidaklah cukup dengan hanya membangun masjid saja. Untuk itu, keimanan perlu disertai dengan amalan. Perlu untuk melangkah seiring dengan hukum-hukum Allah Ta'ala. Perlu juga untuk memenuhi kewajiban setelah berada dalam jemaat Hadrat Masih Maud alaihi salam. Setiap tahun, umat muslim membangun ribuan masjid. Namun, jika di dalam masjid-masjid tersebut hanya diajarkan kebencian terhadap firqah-firqah lain, di masjid tersebut alih-alih ditekankan untuk takut kepada Allah Ta'ala dan memenuhi hak-hak makhluknya, malah mementingkan kemaslahatan pribadi atau kelompoknya. Atau orang-orang yang mengaku ulama membuat bid'ah-bid'ah baru di dalamnya yang tidak ada kaitannya dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka masjid-masjid seperti itu dalam pandangan Allah Ta'ala dan Rasulnya bukanlah masjid-masjid yang dapat membawanya ke surga. Walhasil, memenuhi hak-hak masjid, menjadikannya sebagai sarana pengantar ke surga, yang dengan membangunnya kita akan mendapatkan rumah di surga, itu semua menuntut satu tanggung jawab yang sangat besar. Dan setiap Ahmadi perlu memahami tanggung jawab itu dan berusaha untuk memenuhinya. Pada zaman ini, hamba sejati Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan kepada kita berkenaan dengan bagaimana untuk menjadi seorang muslim hakiki. Pemenuhan hak-hak ibadah dan masjid-masjid dan pemenuhan hak-hak makhluk Allah Ta'ala. Dengan begitu, baru kita bisa mengatakan bahwa kami memiliki keyakinan yang mantap dan kamil pada Allah Ta'ala. Memiliki keimanan dan keyakinan yang kamil pada akhirat. Kami mendirikan salat-salat semata-mata untuk meraih keridaan Allah Ta'ala dan memenuhi hak-hak makhluknya melalui pengorbanan harta. Jikapun ada zat yang kami takuti, zat itu adalah Allah Ta'ala. Rasa takut kepada Allah Ta'ala lah yang meliputi hati kami, karena kami mencintainya. Kami tidak takut dengan hal-hal duniawi. Kecintaan kami kepada Allah Ta'ala meliputi segala-galanya. Kami rela mengorbankan manfaat-manfaat duniawi demi keimanan dan agama kami. Saya akan sampaikan sebagian dari nasihat Hadrat Masih Maud alaihi salam untuk menjadi Ahmadi hakiki dan hamba Allah Ta'ala yang hakiki. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, sekian banyak potensi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, tangan,
kaki, mata, mulut, dan segala sesuatu yang dianugerahkan kepada kita bukanlah untuk disia-siakan. Pertumbuhannya dapat berlangsung baik jika semua itu digunakan dengan jaiz dan seimbang, bukan disalahgunakan. Untuk itu, Islam tidak mengajarkan untuk menghilangkan kejantanan atau mencungkil mata, melainkan memerintahkan untuk menggunakannya secara jaiz dan mensucikan diri. Bukannya mencungkil mata supaya tidak memandang dengan pandangan buruk, melainkan gunakanlah untuk hal yang jaiz dan tidak juga dengan menghilangkan kejantanan, melainkan yang utama adalah mensucikan diri dan menggunakan segala potensi tersebut secara jaiz. Difirmankan, qad aflahal mu'minun. Jelaskan pula di sini, setelah menggambarkan kehidupan orang yang bertakwa, di akhir Allah Ta'ala berfirman, wa ulaika humul muflihun, yakni barang siapa yang melangkah pada jalan takwa, beriman pada yang gaib, lalu ketika berbagai khayalan meliputi ketika salat, ia berusaha untuk fokus kepada Allah Ta'ala, membelanjakan sebagian dari nikmat yang Allah Ta'ala telah rezekikan padanya di jalan Allah. Meskipun menyimpan kekhawatiran dalam jiwa, tanpa bimbang, ia beriman kepada segenap kitabullah, baik yang telah lalu ataupun saat ini. Yakni Allah Ta'ala memerintahkan untuk beriman kepada seluruh kitab-kitab, lalu mereka beriman, dan pada akhirnya mereka sampai pada keyakinan. Merekalah orang-orang yang berada di atas petunjuk. Mereka berada di atas jalan yang terus mengarah lurus ke depan, yang dengan perantaraannya manusia akan sampai pada keberhasilan. Mereka orang-orang yang beruntung, yang sampai di tempat tujuan dan mendapatkan najat keselamatan dari mara bahaya yang terdapat pada jalan itu. Beliau bersabda, untuk itu di awal Allah Ta'ala mengajarkan takwa kepada kita, lalu menganugerahkan sebuah kitab yang di dalamnya terdapat wasiat takwa. Walhasil, kekhawatiran kita akan hal ini hendaknya lebih besar dari kekhawatiran memikirkan hal-hal duniawi, yakni apakah di dalam diri mereka terdapat ketakwaan ataukah tidak. Berkenaan dengan itu, dan siapakah orang yang bertakwa itu, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, dari firman Allah Ta'ala dapat diketahui bahwa seorang muttaqi adalah mereka yang hidup dengan kelembutan dan kerendah hatian. Mereka tidak berbicara dengan takabur. Di dalam dirinya tidak ada kesombongan. Cara mereka berbicara layaknya orang kecil berbicara kepada orang besar. Beliau bersabda kepada kita supaya dalam berbagai keadaan, kita melakukan perbuatan yang dapat mengantarkan kita pada keberhasilan. Yang Allah Ta'ala harapkan bukanlah kemahiran kita, melainkan ketakwaan yang khas. Barang siapa yang bertakwa, ia akan sampai pada kedudukan yang luhur. Hadrat Rasulullah atau Hadrat Ibrahim tidaklah mendapatkan kemuliaan secara turun-temurun begitu saja. Meskipun kita meyakini bahwa ayahanda Rasulullah, Abdullah, bukanlah seorang musyrik, namun Tuhan tidaklah memberikan kenabian kepada beliau. Ini merupakan karunia Tuhan, disebabkan oleh kesiddiqan yang terdapat dalam fitrat Rasulullah. Inilah yang menjadi penggerak karunia Allah Ta'ala. Hadrat Ibrahim, bapak dari para nabi, tidak segan-segan mengorbankan putranya disebabkan oleh ketulusan dan ketakwaan. Beliau dimasukkan ke dalam api. Coba perhatikan ketulusan dan ketakwaan Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menghadapi berbagai jenis gerakan buruk. Beliau menanggung berbagai penderitaan dan kesulitan dan tidak memperdulikannya. Inilah ketulusan dan kesetiaan yang karenanya Allah Ta'ala menurunkan karunia-Nya. Untuk itu Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala dan seluruh malaikat mengirim salawat kepada Rasulullah. Wahai orang yang beriman, kirimkan juga salawat dan salam kepada Nabi itu. Jadi diperintahkan kepada kita bahwa jika kalian ingin meraih pengabulan doa, kirimkanlah salawat kepada Rasulullah. Doa yang dipanjatkan tanpa diiringi salawat tidak akan sampai ke langit. Manusia tidak akan dapat meraih keberhasilan. Untuk memperbaiki standar ibadah dan untuk meraih qurub ilahi, perlu untuk mengirimkan salawat, dan orang yang mengirim salawat tentunya akan memperhatikan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana standar ibadah yang beliau contohkan dan beliau nasihatkan kepada umat. Beliau bersabda, penyejuk mataku terdapat dalam salat. Kemudian untuk memenuhi hak-hak makhluk pun, beliau telah memberikan contoh yang mana sulit ditemukan permisalannya. Beliau tidak pernah mementingkan diri sendiri. Apapun yang beliau miliki, sekalipun harta kekayaan yang banyaknya memenuhi lembah, beliau selalu bagikan kepada orang lain. Jika ada orang yang meminta kepada beliau, beliau tidak biarkan orang itu kembali dengan tangan kosong. Selain itu, tangan beliau selalu siap untuk mengkhidmati makhluk. Jadi, ketika mengirimkan salawat sambil memperhatikan teladan Rasulullah, maka perhatiannya akan tertuju untuk melangkah mengikuti sunnah yang telah beliau tegakkan. Jika tercipta kondisi demikian, disebabkan oleh penzahiran kecintaan kita dan salawat yang kita kirimkan kepada kekasihnya, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Ta'ala akan memberikan derajat pengabulan doa. Dengan begitu, kita akan dapat meraih qurub ilahi dan menampilkan kelembutan, kerendahan hati, dan dapat termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Merekalah orang-orang yang meraih kesuksesan dan kemenangan. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, jika kita hanya pandai berucap saja, maka ingatlah bahwa itu tidak ada manfaatnya sedikit pun. Untuk meraih kemenangan diperlukan adanya takwa. Ketakwaan hakiki dapat memperkenalkan kita kepada Tuhan secara hakiki dan menjadikan kita taat pada hukum-hukum ilahi. Dalam menjelaskan berkenaan dengan salat, apa itu salat dan bagaimana salat yang hakiki, beliau alaihissalam bersabda, banyak sekali orang yang menyatakan secara lisan bahwa ia yakin kepada Allah Ta'ala. Namun jika dilihat sampai ke kedalaman, dirinya mengingkari wujud Tuhan, karena ketika sibuk dalam urusan dunia, mereka melupakan azab dan keagungan Allah Ta'ala. Untuk itu, sangatlah penting agar manusia memohon ma'rifat kepada Tuhan dengan perantaraan doa. Keyakinan kamil tidak akan dapat diraih sebelum ia menyadari bahwa memutuskan hubungan dengan Allah Ta'ala merupakan maut. Untuk terhindar dari dosa, ketika berdoa, seiring dengan itu, jangan kalian tinggalkan mata rantai upaya. Doa dan upaya, keduanya diperlukan. Tinggalkanlah setiap pertemuan yang dapat menggiring kepada dosa. Kita sendiri dapat menganalisa pertemuan seperti apa, acara TV seperti apa, dan lain-lain yang dapat mengajak kita kepada dosa. Kita harus meninggalkannya. Dan seiring dengan itu, teruslah berdoa. Taufik untuk meninggalkan itu tidak terlepas dari karunia Allah Ta'ala. Untuk itu, berdoalah dan ketahuilah dengan baik bahwa manusia sekali-kali tidak akan terbebas dari bencana-bencana yang telah menjadi ketetapan sebelum ada pertolongan Allah Ta'ala.
Salat fardu yang dilakukan 5 kali sehari, di dalamnya terdapat isyarah. Jika salat seseorang tidak dapat melindunginya dari hawa nafsu dan khayalan buruk, salat fardu yang dilakukan 5 kali sehari, di dalamnya terdapat isyarah. Jika salat seseorang tidak dapat melindunginya dari hawa nafsu dan khayalan buruk, berarti salatnya itu bukanlah salat yang hakiki. Salat tidaklah cukup dengan hanya gerakan kosong yang dilakukan sebagai suatu tradisi saja. Salat merupakan sesuatu yang dapat dirasakan oleh kalbu, membuat ruh meleleh, lalu tersungkur di singgasana uluhiyat dalam kondisi diliputi rasa takut. Mereka berusaha untuk menimbulkan kekhusyuan sebatas kemampuan mereka dan memohon dengan tadarru supaya kelancangan dan dosa yang terdapat dalam diri mereka dapat terjauh. Salat seperti itulah yang berberkat. Jika ia bersikap istiqomah, maka ia akan menyaksikan seberkas cahaya turun ke dalam kalbunya pada malam atau siang, dan kelancangan nafsu amarah akan berkurang, yakni nafsu yang mengajak kepada keburukan secara perlahan-lahan akan terus berkurang. Sebagaimana pada ular besar terdapat racun mematikan, seperti itu jugalah dalam nafsu amarah terdapat racun mematikan. Adapun wujud yang menciptakannya, dia jugalah yang memiliki penawarnya, yakni Allah Ta'ala lah yang dapat menyembuhkannya. Untuk terhindar dari keburukan dan dosa jiwa, kepada Allah Ta'ala lah kita harus memohon karunia-Nya. Beliau bersabda, salatlah yang merupakan inti dari ibadah. Untuk itu, hendaknya selalu diingat bahwa tanpa salat atau tanpa mengamalkan cara-cara yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala, hak ibadah tidak akan dapat terpenuhi. Salat juga memiliki persyaratan yang mana perlu untuk memenuhinya. Perihal salat, perlu untuk memperhatikan bahwa aku berdiri di hadapan Allah Ta'ala dengan beradab, memohon karunia-Nya dengan penuh kerendah hatian dan larut. Dalam menjelaskan kondisi tersebut, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, suatu ketika terfikir oleh saya, apa perbedaan antara salat dan doa? Dalam hadis dikatakan bahwa as-salatu hiya doa, as-salatu mukhul ibadah, yakni salat adalah doa, salat merupakan inti dari ibadah. Jika doa seorang anak manusia hanya untuk perkara duniawi semata, maka yang seperti itu bukanlah salat. Manusia berdoa, datang ke masjid untuk salat, mulai mendirikan salat 5 waktu, banyak berdoa, menangis, namun hanya teruntuk beberapa perkara duniawi, maka yang seperti itu bukanlah salat. Namun ketika manusia ingin berjumpa dengan Tuhan, dan keridaannya menjadi fokusnya, lalu berdiri di hadapan Allah dan memohon keridaannya, disertai dengan adab, kerendahan hati, tawadu, dan penuh kekhusyuan, maka yang demikian adalah salat. Hakikat doa adalah sesuatu yang dengan perantarannya hubungan di antara Tuhan dan manusia meningkat. Inilah doa yang menjadi sarana peraih qurub ilahi dan menghindarkan manusia dari hal-hal yang tidak masuk akal. Sebenarnya adalah manusia harus meraih ridha ilahi. Setelah itu diizinkan untuk berdoa bagi keperluan duniawinya. Pertama, berdoalah untuk meraih keridhaan ilahi. Setelah itu, berdoalah untuk keperluan duniawi. Karena itu pun diraih berkat karunia Allah Ta'ala. Diletakkan seperti ini karena kesulitan duniawi terkadang menjadi penghalang bagi urusan rohani. Khususnya pada masa kebengkokan, hal ini dapat menjadi penyebab ketergelinciran. Urusan duniawi dapat menjadi penyebab ketergelinciran. Untuk itu, pertama-tama jalinlah hubungan dengan Allah Ta'ala, lalu berdoa jugalah untuk urusan duniawi. Bersabda, kata salat mengindikasikan makna panas. Sebagaimana api dapat menimbulkan panas yang membakar, seperti itu jugalah yang harus tercipta pada saat berdoa.
ketika sampai pada kondisi yang seperti maut, maka baru dinamakan salat. Walhasil, inilah kondisi hakiki salat yang harus kita upayakan untuk meraihnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, ingatlah, jika kita berikrar bahwa kita beriman, maka perlu untuk melaksanakan salat. Sebagaimana sebagian orang ada yang hanya melaksanakan 3 atau 4 waktu salat saja, lantas mengaku bahwa dia beriman, itu adalah perbuatan keliru, karena akar dari keimanan adalah salat. Dan jika tidak ada akar, maka seperti pohon yang rapuh, yakni jika ada angin biasa menerpanya, akan merobohkannya. Sebagaimana bersamaan dengan panas matahari yang sangat terik, awan berkumpul di langit, lalu tiba waktunya hujan, begitu jugalah doa-doa manusia menciptakan suatu panas dalam keimanan, lalu bermanfaat. Salat dilakukan oleh manusia dengan berdiri di hadapan Allah Ta'ala, disertai dengan rasa perih yang membakar dan memperhatikan adab. Jika manusia yang notabene sebagai hamba bersikap tidak peduli, maka begitupun zat Allah Ta'ala yang maha kaya. Dia pun tidak akan memperdulikannya. Setiap umat akan dapat bertahan tegak selama di dalam umat tersebut tawajjah kepada Allah Ta'ala terus tegak. Akar dari keimanan pun adalah salat. Sebagian orang bodoh berkata, apa perlunya Tuhan dengan salat kita? Beliau alaihissalam bersabda, wahai orang-orang bodoh, Tuhan tidaklah memerlukan salat kita, namun kalianlah yang membutuhkannya. Kalian membutuhkan salat, supaya Allah Ta'ala menaruh perhatian kepada kalian. Dengan perhatian Allah Ta'ala, urusan yang kacau balau pun dapat terselesaikan. Salat dapat menjauhkan ribuan kealpaan dan menjadi sarana untuk meraih kurub ilahi. Tidak hanya dengan salat saja, kurub ilahi dapat diraih, kealpaan dapat diampuni, urusan yang kacau dapat terselesaikan. Bahkan ketika orang yang masuk masjid dengan niatan baik lalu menunggu tiba waktunya salat, Rasulullah bersabda, selama seseorang menunggu duduk di masjid untuk salat, maka orang tersebut dianggap tengah sibuk melaksanakan salat. Yakni, jika seseorang duduk di masjid sambil berzikir menunggu waktu salat, maka duduknya tersebut dianggap sama dengan mengerjakan salat. Para malaikat mengirimkan salawat kepada mereka dan berkata, ya Tuhan, kasihilah orang ini dan ampunilah, terimalah taubatnya. Betapa besarnya ganjaran yang diperoleh oleh orang yang datang di masjid untuk salat, dan tidak hanya salatnya, bahkan penantiannya untuk salat pun mendapatkan ganjaran dari Allah Ta'ala, dan para malaikat mendoakannya. Jadi, betapa kita harus berusaha untuk fokus, untuk memenuhi hak beribadah kepada Tuhan yang Maha Pengasih ini, dan harus berusaha untuk datang 5 waktu dalam sehari untuk memakmurkan masjid. Menjelaskan bahwa agama menghendaki terciptanya suatu persatuan serta kesatuan kaum dan umat, beliau alaihissalam bersabda, Allah Ta'ala berkehendak menjadikan seluruh manusia layaknya satu jiwa, yang disebut sebagai kesatuan umat, yang dengannya begitu banyak manusia berhimpun menjadi bagaikan satu wujud manusia. Agama juga menghendaki supaya semua orang terjalin dalam satu rangkaian benang kesatuan umat layaknya manik-manik tasbih. Salat berjamaah yang kita laksanakan juga bertujuan untuk persatuan tersebut, sehingga semua jamaah salat terhitung sebagai satu wujud, dan perintah untuk berdiri bersama-sama bertujuan supaya seseorang yang memiliki nur lebih banyak dapat menularkan nur itu kepada orang lain yang lemah dan memberinya kekuatan. Haji pun bertujuan untuk itu. Sebagai langkah awal untuk menciptakan dan menegakkan persatuan umat ini, pertama-tama Allah Ta'ala memerintahkan supaya setiap orang di suatu kelompok melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah di masjid kelompok tersebut, sehingga bisa saling memberikan pengaruh satu sama lain dalam hal akhlak, dan nur-nur itu berkumpul lalu menjauhkan kelemahan. Dan setelah adanya perkenalan akan tercipta kecintaan satu sama lain. Perkenalan adalah sesuatu yang sangat indah karena melaluinya kecintaan akan bertambah
dan ini adalah pondasi dari persatuan. Sampai-sampai musuh yang dikenal dengan baik adalah lebih baik daripada teman yang tidak dikenal dengan baik. Karena ketika bertemu di luar negeri, dikarenakan saling kenal, maka akan timbul kecintaan di dalam hati. Penyebabnya ialah dikarenakan terpisah dari tanah air yang dipenuhi kedengkian, maka kebencian yang sifatnya sementara itu akan hilang, dan yang tersisa hanyalah perkenalan. Kemudian perintah yang kedua adalah supaya berkumpul di Masjid Jami pada hari Jumat. Dikarenakan penduduk suatu kota sulit untuk berkumpul setiap hari, maka untuk itu ditetapkan supaya 1 kali dalam seminggu, semua penduduk kota berkumpul dan menciptakan keakraban dan persatuan. Sekarang, jika di sini dari sisi jarak cukup jauh, maka ada sarana kendaraan. Bagi yang memiliki kendaraan, maka untuk datang ke masjid setiap hari pun tidak akan ada kesulitan. Jika niat itu ada, maka ia bisa datang untuk memakmurkan masjid. Namun jika tinggalnya sangat jauh dan dalam kondisi terpaksa, maka ia harus tetap datang ke masjid di hari Jumat. Pada akhirnya, paling tidak semuanya akan berkumpul. Setelah 1 tahun, selanjutnya di hari-hari Id ditetapkan supaya para penduduk desa dan kota berkumpul bersama-sama melaksanakan salat sehingga dapat meningkat dalam keakraban dan kecintaan serta tercipta kesatuan umat. Demikian juga selanjutnya 1 kali seumur hidup ditetapkan pertemuan seluruh dunia, yaitu semua orang berkumpul di Mekah, yakni mereka yang mendapatkan taufik untuk berhaji, hendaknya ia pergi haji. Singkatnya, dengan cara seperti ini, Allah Ta'ala menghendaki supaya terus meningkat dalam kecintaan dan kasih sayang. Kemudian beliau alaihissalam mengatakan mengenai para penentang Islam, sangat disesalkan mereka tidak mengetahui betapa kokohnya falsafah Islam. Mereka mengajukan keberatan mengenai apa tujuan dari ibadah salat yang 5 waktu. Apa tujuan ibadah yang dilaksanakan setiap minggu? Apa tujuan dari id-id? Dan lain-lain. Beliau alaihissalam bersabda, inilah falsafahnya, dan falsafah ini hendaknya diingat. Beliau alaihissalam bersabda, sayangnya mereka tidak mengetahui betapa kokohnya falsafah Islam. Manusia selalunya bisa lalai terhadap hukum-hukum yang berasal dari pemerintahan duniawi. Namun manusia tidaklah mungkin lalai dan sama sekali memberontak terhadap hukum-hukum Allah Ta'ala. Orang Islam mana yang minimal tidak mengerjakan salat id? Walhasil, faedah dari semua perkumpulan-perkumpulan tersebut adalah supaya nur-nur dari seseorang memberikan kesan terhadap orang yang lainnya dan memberikan kekuatan. Dengan bertemu satu sama lain tentu akan meninggalkan kesan. Namun ini adalah untuk orang-orang yang benar lemah dalam keimanannya. Akan tetapi, keimanan yang hakiki adalah datang ke masjid untuk salat 5 waktu. Ketika Allah Ta'ala menganugerahkan kepada Anda masjid ini, maka Anda yang memiliki sarana dan kemudahan untuk datang ke masjid ini, hendaknya menampakkan persatuan tersebut, cara berkumpul di sini. Dengan karunia Allah Ta'ala, makmurkanlah masjid ini sambil meraih faedah darinya. Sebagaimana baru saja disampaikan, betapa penuh kasih sayangnya Allah Ta'ala, bahwa Dia telah memerintahkan para malaikat untuk sibuk mendoakan orang yang datang untuk salat 5 waktu. Dan selanjutnya Allah Ta'ala pun telah menetapkan pahala 27 derajat untuk salat berjamaah. Walhasil, meskipun dengan adanya penzahiran karunia-karunia Allah Ta'ala ini, dan juga adanya taufik ini, jika kita tidak menghargainya, maka ini adalah sebuah kerugian. Ini hendaknya menjadi bahan renungan setiap Ahmadi dan perlu untuk memakmurkan masjid ini dengan suatu usaha keras. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, wahai orang-orang yang menganggap dirinya sebagai bagian dari jemaatku, kalian baru akan terhitung sebagai jemaatku di langit ketika kalian benar-benar berjalan di atas jalan-jalan ketakwaan. Oleh karena itu, laksanakanlah salat 5 waktu kalian dengan rasa takut dan kehadiran, yakni seolah-olah kalian melihat Allah Ta'ala, dan sempurnakanlah puasa-puasa kalian dengan kesungguhan demi Allah Ta'ala. Setiap orang yang layak untuk berzakat hendaknya membayar zakat, dan orang yang sudah wajib melakukan ibadah haji dan tidak ada sesuatu yang menghalanginya, maka hendaklah ia berhaji. Lakukanlah kebaikan dengan menghiasinya, dan tinggalkanlah keburukan dengan rasa jijik terhadapnya. Ingatlah, sesungguhnya suatu amalan tidak akan bisa sampai kepada Allah Ta'ala jika amalan itu kosong dari ketakwaan. Akar setiap kebaikan adalah takwa. Jika akar ini tidak ada dalam amal, maka amal tersebut akan sia-sia. Manakala suatu kemalangan menimpa dirimu,
maka itu dikarenakan tanganmu sendiri, bukan karena tangan musuh-musuhmu. Jika seluruh kehormatan duniawi kalian hilang, maka Allah Ta'ala akan menganugerahkan kepada kalian kehormatan yang tidak terhingga di langit. Oleh karena itu, janganlah meninggalkannya. Kalian adalah jemaat terakhir Allah Ta'ala. Oleh karena itu, perlihatkanlah amal kebaikan yang dalam kesempurnaannya mencapai derajat tertinggi. Setiap orang di antara kalian yang malas akan dilemparkan keluar dari jemaat ini layaknya suatu barang yang kotor dan akan mati dengan membawa penyesalan, dan ia sama sekali tidak akan dapat merugikan Tuhan. Perhatikanlah, dengan sangat gembira aku berkabar kepadamu bahwa Tuhanmu benar-benar ada. Kendati pun segala sesuatu adalah makhluknya, namun dia memilih ia yang memilihnya. Dia akan datang kepada orang yang datang kepadanya. Barang siapa yang menghormati dia, maka dia pun akan menganugerahkan kehormatan kepadanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk dapat memahami sabda-sabda yang penuh keperihan dari Hadrat Masih Maud salam tersebut dan terus meningkat dalam keimanan. Semoga kita diberikan taufik untuk dapat menunaikan hak-hak ibadah dan diberikan taufik untuk menciptakan hubungan yang hidup dengan Allah Ta'ala. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Sekarang saya akan menyampaikan beberapa rincian dari masjid ini. Dengan karunia Allah Ta'ala, masjid ini telah diusahakan sejak beberapa tahun sebelumnya. Allah Ta'ala kemudian menganugerahkan tempat ini yang keseluruhan areanya seluas 2.640 meter persegi. Dan di lahan ini sebelumnya pun telah terdapat suatu bangunan 3 lantai yang memiliki 15 ruangan. Sebuah gedung yang besar, dan pada waktu itu untuk biaya pembeliannya sebagian dipenuhi dengan meminjam dari markaz. Dan Amir Sahib mengatakan bahwa saat ini kurang lebih semuanya telah dilunasi. Tinggal tersisa 50.000 euro. Kemudian ada beberapa keberatan dari pihak Pemda. Mereka melakukan serangkaian rapat. Dilakukan rapat-rapat dengan wali kota dan diberikan gambar perencanaannya. Dengan karunia Allah Ta'ala, gambar perencanaan tersebut disetujui. Berdasarkan laporan, arsitek memperkirakan anggaran pembangunan dari gambar tersebut sebesar 1 juta euro. Dan Majelis Khudamul Ahmadiyah Perancis berjanji akan memenuhi anggaran ini serta bersedia menjadi penanggung jawabnya. Namun dengan karunia Allah Ta'ala, ini bisa selesai dengan biaya sebesar 530.000 euro saja. Hingga sekarang dari Khudamul Ahmadiyah telah diterima dana sebesar 350.000 euro, sisanya jemaat yang memenuhinya. Dan Khudamul Ahmadiyah mengatakan bahwa kami akan membayar sisanya juga. Namun Khudamul Ahmadiyah telah memberikan sebelumnya. Dan mungkin insya Allah Ta'ala akan memenuhi sisanya juga. Akan tetapi, mengapa juga anggota jemaat yang lain mahrum dari pengorbanan ini? Jika sekarang masjid ini telah selesai dibangun, maka Lajnah dan Ansor hendaknya bekerja sama menjadi penanggung jawab pembangunan satu masjid baru. Dan dalam jangka waktu 3 tahun ke depan, satu masjid lagi hendaknya selesai dibangun di sini. Untuk pembangunan masjid tersebut telah dibuat satu komite yang di dalamnya Mukarram Aslam Dori Sahib, Sabah Sahib, Muhammad Ashim Sahib, dan Mansur Sahib telah bekerja keras. Semoga Allah telah memberikan ganjaran kepada mereka. Berdasarkan ketentuan, masjid ini berkapasitas 250 orang jamaah, yang mana Pemda telah mengkalkulasikan ini dan tersedia juga tempat parkir untuk 50 mobil, satu kantor jemaat, ada kantor lajnah juga, ada perpustakaan untuk pria dan wanita, demikian juga ada toilet dalam jumlah yang cukup, ada satu gedung parkir yang besar, dan jika sewaktu-waktu diperlukan di dalamnya bisa menampung 125 orang. Di gedung yang sudah ada sebelumnya terdapat 15 kamar. Gedung ini telah 2 kali direnovasi dan sekarang gedung ini pun layak untuk digunakan. Masjid ini berjarak 15 km dari kota Strasbourg dan ini bukanlah jarak yang terlalu jauh sehingga jamaah tidak bisa datang. Luas area masjid dan gedung adalah 303 meter persegi. Terdapat rumah mubalik juga, dan di dalamnya ada juga guest house dengan 4 kamar.
tidak didapatkan izin untuk membangun menara, namun di sebelah kanan masjid di ketinggian 8 meter didapatkan izin untuk memasang satu kubah, dan itu nampak indah dan bagus. Kubah ini adalah bagian dari masjid. Di dalam ada mihrab juga dan segala sesuatu yang lainnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkatan dari segala sisi dan menganugerahkan keberkatan dalam harta dan jiwa para khudam yang telah berkorban untuk pembangunan masjid ini. Dan tidak hanya berkorban harta untuk masjid, melainkan juga diberikan taufik untuk dapat memahami ruh dari memakmurkan masjid. Dan semoga standar ibadah para khudam pun tinggi dan standar ibadah para anggota jemaat pada umumnya juga terus meningkat. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر